Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Alberto Costa masuk dalam daftar pengganti Dumfries. Inter Milan mulai mengarahkan perhatian keluar Italia dalam upaya mencari pengganti Denzel Dumfries pada bursa transfer musim dingin. Bek sayap Porto, Alberto Costa, kini masuk dalam radar manajemen Nerazzurri. Menurut laporan Il Giorno, pemain asal Portugal tersebut menarik minat Inter seiring kebutuhan mendesak klub akan tambahan tenaga di sektor sayap kanan. Dumfries dipastikan menepi sekitar 3 bulan setelah menjalani operasi pergelangan kaki, sehingga Inter harus bertindak pada Januari. Manajemen yang dipimpin BP Marotta sebelumnya telah mengevaluasi sejumlah nama dari Serie A. Brock Norton Ciuffi dan Marco Palestra sempat mencuat sebagai kandidat. Namun prosesnya tidak sederhana. Harga Palestra yang mencapai kisaran 40 juta euro dinilai terlalu tinggi, sementara Norton Ciuffi tetap menjadi opsi realistis dengan banderol sekitar 20 juta euro. Dalam situasi tersebut, Inter memperluas pencarian ke pasar internasional. Alberto Costa menjadi salah satu profil yang kini dipertimbangkan serius. Pemain berusia 22 tahun itu baru bergabung dengan Porto pada musim panas lalu setelah meninggalkan Juventus. Meski pengalamannya di Turin tidak terlalu menonjol, Costa justru tampil impresif bersama Porto. Cifu bawa 3 bintang Primavera ke skuad Inter Milan di Supercoppa Italiana musim ini. Inter Milan akan menjalani penampilan perdana di Supercoppa Italiana di bawah Christian Cifu, dengan membawa misi besar meski dibayangi krisis cedera. Menariknya, Cifu mengambil langkah berani dengan memasukkan 3 pemain Primavera ke dalam skuad yang akan bertolak ke Arab Saudi. Keputusan ini menegaskan kepercayaan penuh Cifu terhadap potensi Akademi Inter, sekaligus menunjukkan keberanian sang pelatih dalam situasi genting. Di tengah keterbatasan skuad, Cifu memilih mengandalkan darah muda. 3 pemain dari tim Primavera Inter resmi dipanggil untuk memperkuat Nerazzurri di ajang Supercoppa Italiana, yaitu Matteo Cocchi, Simone Cinquegrano, dan Alain Taho. Dumfries absen panjang, Inter Milan taruh harapan besar pada Luis Henrique. Inter Milan dihadapkan pada ujian besar, seiring absennya Denzel Dumfries dalam waktu yang cukup panjang. Sang wingback asal Belanda diperkirakan menepi hingga Maret setelah menjalani operasi cedera, memaksa Nerazzurri mencari solusi cepat di sisi kanan mereka. Menariknya, alih-alih langsung belanja pemain baru di bursa transfer Januari tahun 2026, Inter justru siap mengambil langkah berani dengan memberikan kepercayaan penuh kepada Luis Henrique. Keputusan ini bisa menjadi momen krusial, bukan hanya bagi Inter Milan, tetapi juga bagi karir sang pemain asal Brasil yang sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Didatangkan dari Marseille pada musim panas lalu dengan nilai transfer mencapai 23 juta euro, Luis Henrique diharapkan menjadi tambahan energi dan kreativitas di sektor sayap. Namun, performanya sepanjang paruh awal musim belum sebanding dengan banderol yang dikeluarkan klub. Penampilannya di Serie A cenderung inkonsisten, bahkan kerap menuai kritik dari publik San Siro. Meski demikian, beberapa laga terakhir menunjukkan sinyal positif. Henrique mulai tampil lebih percaya diri, lebih berani dalam duel 1 lawan 1, dan perlahan memahami tuntutan taktik sepak bola Italia. Statistik ungkap dominasi Inter Milan, jelang laga semifinal Supercoppa kontra Bologna. Inter Milan bersiap menghadapi Bologna dalam laga semifinal EA Sports FC Super Cup, Sabtu pukul 2 waktu Indonesia Barat di Al Awal Park Stadium, Riyadh. Laga ini akan menjadi pertemuan perdana Inter dan Bologna dalam sejarah Supercoppa Italiana. Namun jelang duel penting tersebut, sorotan tertuju pada statistik, rekor, dan tren performa menunjukkan satu hal jelas, Inter datang sebagai tim paling komplet di Italia saat ini, dengan Lautaro Martinez sebagai simbol utama produktivitas Nerazzurri. Bologna dan Inter sudah berhadapan 182 kali di semua kompetisi.
Nerazzurri unggul jauh dengan 90 kemenangan, berbanding 52 kemenangan untuk Bologna dan 40 hasil imbang. Menariknya, Inter adalah tim paling subur ke gawang Bologna, sejak musim 1929, dengan 288 gol. Meski begitu, tren terbaru menunjukkan Bologna bukan lawan yang mudah. Rossoblu tak terkalahkan dalam 5 dari 6 pertemuan terakhir melawan Inter, di semua ajang 3 kemenangan, 2 imbang. Frustrasi di Inter, Frattesi siap ajukan permintaan transfer pada Januari. David Frattesi dikabarkan siap mengajukan permintaan transfer pada bursa Januari tahun 2026, menyusul perannya yang terus meredup di skuad Inter Milan. Situasi ini menandai babak krusial dalam karir Frattesi, yang sejauh ini gagal menemukan tempat ideal di San Siro. Kepindahan David Frattesi ke Inter Milan, sempat disambut dengan optimisme besar. Datang sebagai gelandang modern dengan daya jelajah tinggi, naluri menyerang, dan pengalaman Serie A yang matang, Frattesi diharapkan menjadi pilar penting di lini tengah. Namun realitanya jauh dari harapan. Di bawah Simone Inzaghi, Frattesi hanya menjadi pelapis dan kerap dimainkan sebagai opsi rotasi. Situasinya bahkan memburuk sejak Christian Cifu mengambil alih kursi pelatih, di mana sang pemain semakin jarang mendapat menit bermain. Musim ini, Frattesi baru sekali menjadi starter di Serie A, sebuah statistik yang mencerminkan betapa terpinggirkannya ia dalam hierarki tim. Genoa hanya pinta 20 juta euro untuk Brock Norton-Cuvi. Inter Milan mulai menyusun langkah konkret untuk menutup lubang di sisi kanan pertahanan menyusul cedera panjang Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu diperkirakan harus menepi selama beberapa bulan setelah menjalani operasi pergelangan kaki di London, situasi yang memaksa manajemen Nerazzurri mengevaluasi opsi di bursa transfer Januari. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inter tengah mempertimbangkan kemungkinan merekrut bek sayap Genoa, Brock Norton-Cuvi. Pemain berusia 21 tahun tersebut tampil konsisten sepanjang musim ini dan dinilai sebagai salah satu profil yang sesuai dengan kebutuhan tim asuhan Christian Cifu. Sejauh ini, Inter mengandalkan Luis Henrique serta Carlos Augusto untuk mengisi sektor kanan. Namun, memasuki fase krusial musim dengan padatnya agenda kompetisi, manajemen tidak menutup kemungkinan melakukan intervensi di pasar transfer, baik melalui perekrutan permanen maupun solusi sementara hingga musim panas. Inter Milan bangun fondasi transfer untuk datangkan Vicario. Inter Milan mulai menyusun rencana besar untuk sektor penjaga gawang untuk bursa transfer musim panas 2026. Klub raksasa Serie A tersebut dikabarkan telah meletakkan fondasi awal untuk mendatangkan kiper Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario, sebagai bagian dari proyek generasi di bawah Mister Gawang. Menurut laporan Tuttosport yang dikutip FC Inter 1908, manajemen Nerazzurri semakin yakin bahwa perubahan di posisi kiper tak bisa ditunda lagi. Situasi kontrak Yann Sommer dan performa Josep Martinez menjadi faktor utama di balik langkah strategis ini. Guglielmo Vicario kini muncul sebagai kandidat terkuat. Kiper berusia 29 tahun itu tengah mengalami periode sulit di Tottenham Hotspur. Penampilan kurang meyakinkan dalam laga kontra Nottingham Forest akhir pekan lalu, membuat posisinya di London Utara semakin tertekan. Lebih jauh, laporan menyebut Vicario mulai merasa tidak nyaman di Inggris. Rasa rindu kampung halaman serta tekanan besar bermain di Liga Inggris, menjadi faktor yang mendorongnya mempertimbangkan kembali ke Italia. Agen buka suara soal minat Inter Milan pada Valinic. Nama Maurice Valinic mencuat dalam radar bursa transfer Serie A. Bek kanan milik Dinamo Zagreb itu disebut-sebut masuk daftar kandidat pengganti Denzel Dumfries di Inter Milan. Namun, seperti yang diungkapkan langsung oleh sang agen, transfer tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan.
Beberapa hari lalu, pakar transfer Gianluca Di Marzio mengungkap bahwa Inter Milan tengah mempertimbangkan Kalinic sebagai solusi di sektor kanan pertahanan. Ketertarikan itu kini dikonfirmasi langsung oleh agen Kalinic, Adrian Aliaj, dalam wawancaranya dengan Sportske Novosti. Inter, Milan, Lazio, dan terutama Napoli menyukai Morris, tetapi sejauh ini belum ada satupun yang mengajukan penawaran resmi, ujar Aliaj. Menurutnya, dua klub bahkan sempat berniat menuntaskan kesepakatan sejak 1,5 bulan lalu dengan skema membeli sekarang dan meminjamkan kembali Kalinic ke Dinamo hingga musim panas, mirip dengan kasus Petar Suic musim lalu. Namun, cedera yang dialami sang pemain membuat proses itu tertunda. Bisek bangkit di Inter Milan, dari awal sulit, cedera, hingga mimpi besar ke Piala Dunia. Jan Bisek akhirnya kembali menemukan performa terbaiknya, bersama Inter Milan. Bek asal Jerman itu mengakui awal musim yang berat akibat cedera. Namun kini ia merasa lebih kuat, lebih matang, dan semakin percaya diri menjadi bagian penting proyek Nerazzurri. Dalam wawancara panjang bersama media Jerman Sport One, Bisek berbicara terbuka tentang perjalanan sulitnya di awal musim, persaingan ketat di Inter Milan, tekanan perburuan Scudetto, hingga ambisinya menembus tim nasional Jerman. Bisek tidak menutupi bahwa musim ini dimulai dengan tantangan besar, cedera yang dialaminya membuat ia tertinggal dalam persiapan pramusim, apalagi Inter juga mengalami pergantian pelatih, situasi tersebut membuat menit bermainnya sangat terbatas. Di fase awal kompetisi, secara fisik dan mental, sekarang saya merasa sangat baik. Awal musim memang tidak mudah, tapi justru itu yang membuat saya lebih termotivasi, ujar Bisek. Bologna, Nottingham, dan Benfica tertarik datangkan De Vrij. Stefan De Vrij mulai mempertimbangkan masa depannya bersama Inter Milan di tengah meningkatnya minat dari sejumlah klub luar negeri. Bek tengah asal Belanda itu kini menjadi incaran klub-klub Arab Saudi, Liga Inggris, serta beberapa tim Eropa lain, seiring evaluasinya terhadap peluang bermain reguler dan target tampil di Piala Dunia 2026. Menurut laporan Tuttosport, Al-Ittihad telah masuk dalam persaingan untuk mendapatkan jasa De Vrij. Selain itu, Bologna, Nottingham Forest, dan Benfica juga memantau situasinya menjelang dibukanya bursa transfer Januari. Kontrak De Vrij bersama Inter berlaku hingga Juni tahun 2026. Dengan situasi tersebut, ia berpotensi hengkang secara gratis pada akhir musim ini, tapi jika ia memilih pindah di Januari, maka Inter akan menetapkan angka penjualan. Bek berusia 33 tahun itu menerima gaji sekitar 3,8 juta euro bersih per musim, sementara minimnya menit bermain diyakini menjadi faktor utama yang mendorongnya menilai opsi lain di luar San Siro. Tony Valentin Carboni dipastikan akan meninggalkan Genoa pada bursa transfer Januari. Inter telah menyiapkan langkah untuk memanggil kembali gelandang serang muda tersebut sebelum kembali meminjamkannya ke klub lain, demi keberlanjutan perkembangannya. Carboni kesulitan mendapatkan menit bermain reguler selama berada di Liguria. Sepanjang musim ini, ia hanya mencatatkan total 354 menit penampilan di semua kompetisi. Kondisi tersebut membuat proses pemulihannya berjalan tidak optimal, terutama setelah cedera lutut serius yang dialaminya musim lalu saat masih memperkuat Marseille. Baik Inter maupun Genoa semula berharap kesepakatan peminjaman ini bisa memberi keuntungan bagi semua pihak. Namun, minimnya kesempatan bermain membuat kedua klub melakukan evaluasi dan membuka pembicaraan terkait masa depan pemain berusia 19 tahun itu. Menurut laporan Calcio Mercato, Inter dan Genoa telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri masa peminjaman Carboni lebih cepat, tepat saat bursa transfer Januari dibuka. Sang pemain akan kembali ke Milan, meski kepulangannya diperkirakan hanya bersifat sementara. Nama Wesley juga disebut sebagai opsi pengganti Dumfries.
Inter Milan dikabarkan mulai mempertimbangkan langkah konkret untuk merekrut wingback AS Roma, Wesley, seiring upaya klub menyiapkan skenario tanpa Denzel Dumfries di sisi kanan. Menurut laporan L'Interista, ketertarikan Inter terhadap pemain asal Brasil kelahiran 2002 itu cukup serius. Setelah gagal mendapatkan Manu Kone pada bursa transfer musim panas lalu, manajemen Nerazzurri kembali memantau skuad Roma dan menilai Wesley sebagai profil yang ideal. Wesley saat ini menjadi pilihan utama di Roma di bawah asuhan Gianpiero Gasperini. Di Viale della Liberazione, ia dianggap sebagai pemain yang mampu mengisi peran Dumfries tanpa penurunan kualitas signifikan. Dari sisi strategi klub, Wesley juga dinilai sesuai dengan kebijakan kepemilikan Inter, masih muda, sudah berpengalaman di level tinggi, serta memiliki gaji sekitar 2 juta euro per musim. Namun, Roma diperkirakan tidak akan melepas sang pemain dengan harga murah. Nilai transfernya diyakini berada di kisaran 30–35 juta euro, angka yang membuat negosiasi dipastikan tidak mudah. Christensen ditawarkan ke klub Serie A, termasuk Inter Milan. Bursa transfer Januari tahun 2026 semakin mendekat dan perhatian publik Italia kembali tertuju pada manuver Inter Milan. Kebutuhan mendesak untuk memperkuat sektor kanan pertahanan, dan tengah aktif memantau berbagai peluang di pasar. Namun, Inter bukan satu-satunya klub Serie A yang bersiap memanfaatkan momentum. Menurut jurnalis transfer Italia, Matteo Moretto, sejumlah klub Italia kini berada dalam posisi siaga terhadap pemain-pemain berstatus kontrak menuju akhir masa berlaku. Salah satu nama yang mencuat datang langsung dari raksasa Spanyol, Barcelona. Dalam pernyataannya di kanal YouTube, Matteo Moretto mengungkapkan bahwa Andreas Christensen kini menjadi bagian dari dinamika pasar transfer Eropa. Bek tengah asal Denmark tersebut disebut telah ditawarkan ke berbagai klub, termasuk tim-tim Serie A. Saya berbicara tentang seorang bek tengah yang baru saja pulih dari cedera, tampil sebagai starter di Copa del Rey, bermain sangat baik, dan bahkan mencetak gol penentu, ujar Moretto, seperti dilansir FC Inter 1908.